Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian kitab Akhlaqun Nisa dari yang kemarin. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan di bulan Ramadan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Abi Sa'id radhiyallahu anhu, saking Abi Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa Rasulullah, ngendikane la yang zuru ora kena ningali sapa ar-rajulu wong lanang ila auratir rajuli marang aurate wong lanang liya, walal mar'atu lan ora kena ningali sapa wong wadon ila auratil mar'ati marang aurate wong wadon liya, wala yufti lan ora kena nekani sapa ar-rajulu wong lanang ila rajuli marang wong lanang liya fi saubin ing dalem aling-aling atau dodot wahidin kang siji, wala yuftilan ora kena nekani sopal mar'atu wong wadon ilal mar'ati marang wong wadon liya fisaubi ing dalem sandangan atau dodot al wahidi kang siji. Rawahu wis nyeritake ing hadis, ngriwayatake ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Kanjeng Nabi dawuh la yang zuru rajulu ila auratir rajul walal mar'atu ila auratil mar'ah. Ada sebuah larangan, nahyun, larangan dari Nabi bahwa la yang zuru rajul ila auratir rajul, tidak boleh melihat seorang laki-laki terhadap auratnya laki-laki lain. Begitu juga tidak boleh seorang perempuan melihat auratnya perempuan lain. Maksudnya lain adalah al-ajnabi, bukan mahramnya, bukan suaminya, bukan istrinya, bukan saudaranya, bukan ibunya, bukan bapaknya. Maka ketika ajnabi ada sebuah unsur larangan yang di situ hukumnya haram melihat auratnya, baik laki-laki terhadap laki-laki ataupun perempuan terhadap perempuan. Tentu kita tahu bahwa batasan aurat itu sampai mana. Dalam kitab fikih sudah banyak dijelaskan, laki-laki auratnya baina surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut, dengkul, antara wudel dan dengkul, itu auratnya seorang laki-laki. Jadi ketika laki-laki itu ada larangan untuk melihat antara surah warukbah, antara pusar dan lutut. Ketika selain itu berarti boleh, tapi ya sebaiknya kita menjaga akhlak, tidaklah melihat walaupun dibolehkan. Ada akhlak, ada etika yang lebih baik dan lebih sopan. Begitu juga perempuan itu dilarang melihat auratnya seorang perempuan lain, bukan saudaranya, bukan ibunya. Nanti ada batasan-batasan tersendiri terhadap mahramnya. Namun ketika perempuan lain, maka itu dilarang juga. Kita tahu bahwa batasan-batasan auratnya perempuan itu di dalam sholat itu jami'u badaniha illa wajhiha, semua badannya kecuali wajah, wal kafaiha,
dan kedua telapak tangannya adalah sebuah aurat, maka itu ketika dalam sholat, maka seorang perempuan melihat auratnya perempuan lain itu ada sebuah larangan dan hukumnya haram. Wala yufdi, yang sekarang kita tahu bahwa banyak sekali malah disengaja dibuka-buka. Nah, itu kan problem. Sesuatu yang haram tetapi kayak enteng-entengan malah dibuka-buka. Sesuatu yang sudah terbiasa. Maka untuk mengembalikan hal itu, kita dibiasakan supaya bisa menutup aurat lah. Kita tahu di jalanan banyak sekali tidak memakai kerudung, tidak memakai jilbab. Bajunya itu lekton, keleknya keton kutangnya barang. Katoknya merecet malah prosot. Nah, ini kan problem. Malahan bukan hanya perempuan yang melihat terhadap auratnya perempuan, banyak laki-laki lain yang melihatnya. Ini malah lebih haram daripada itu. Maka ini sebuah PR. Bagaimana supaya generasi muda itu bisa memperbaiki moral, memperbaiki akhlak. Bagaimana caranya? Kalau menurut pribadi saya, pendapat pribadi saya, untuk mendidik hal semacam ini adalah hanya saya kasih hanya dalam artian diperkecil ruang lingkupnya, hanya di pondok pesantren lah yang bisa mendidik hal seperti ini. Kalau di selain pondok pesantren, saya tidak begitu yakin untuk bisa mendidik hal semacam ini. Generasi muda supaya bisa memperbaiki akhlaknya dengan baik dan benar sesuai syariat, tidak malah menabrak syariat. Hanyalah di pondok pesantren. Di pondok pesantren mana? Tentu pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Banyak sekali sekarang, banyak pondok-pondok pesantren yang siap mendidik. Karena apa? Pendidikan satu-satunya di Indonesia yang tertua dan masih dipercaya eksistensinya, kepercayaannya, keberadaannya adalah pondok-pondok pesantren yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Maka jangan ragulah Bapak Ibu sekalian, siapapun yang punya anak, punya remaja, dimasukkan pondok pesantren. Bahkan di situ sudah banyak para sekolahan-sekolahan yang ada di pondok pesantren, baik sekolahan SMK, SMA, SMP, MTS, perguruan tinggi, bahkan banyak sekali. Jangan ragu untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, wala yufti ar-rajulu ila ar-rajuli fi saubin wahid. Maksudnya adalah tidak boleh seorang laki-laki, kalau secara kontekstual lafadznya itu mendatangi, seorang rajul laki-laki mendatangi terhadap laki-laki dalam satu pakaian, ini akan sulit dipaham. Maka kalau menurut hemat saya, melihat dari keterangan-keterangan syarah, bahwa tidak boleh seorang rajul itu kumpul dalam satu kamar dengan laki-laki lain ajnabi yang bukan bapaknya, itu dalam satu selimut, barangkali ini kan membahayakan. Begitu juga perempuan, wala yufdil mar'atu ilal mar'ati fi saubil wahid. Tidak boleh seorang perempuan juga berkumpul dengan perempuan lain ajnabi dalam satu selimut. Dan ini ada bahasa telanjang. Telanjang itu ya tidak memakai pakaian. Maka dari itu ada kata-kata fi saubin wahid, satu pakaian, dua orang. Ini kan dalam gampangnya memahami, laki-laki kumpul dengan laki-laki, perempuan kumpul dengan perempuan, homoseks dan lesbi. Nah, itu adalah sesuatu yang diharamkan juga. Apalagi laki-laki perempuan, perempuan laki-laki, yang di situ bukan istri atau bukan suaminya, itu perzinahan. Wala taqrabuz zina
innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jelas yang kemarin diterangkan bahwa ada keharaman mendekati zina, apalagi sampai berbuat zina lebih haram lagi. Sudah jelas kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu, idza ata nalikane nekani sapa ahadukum salah sijine ira kabeh ahlahu ing bojone ahad, falyastatir mongko gawe tutup sapa ahad alaihi ngatasé ahad, wa ala ahli lan ing ngatasé bojone ahad, wala yata'arrayani lan aja wuda sapa ahad lan ahlun ta'ariyal hamiri lawan kaya wudane himar loro. Ada hadis menerangkan bahasanya itu idza ata ahadukum ahlahu. Bahasa ata itu mendatangi. Mendatangi itu masih perlu ada penjelasan. Kalau kita memahami mendatangi, berarti ada satu orang didatangi oleh orang lain, itu datang. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah seorang suami dan istri mendatangi, dalam artian ingin berhubungan intim antara suami istri. Bahasanya idza ata, lebih lembut, tidak langsung vulgar. Ini bahasa hadis seperti itu, tidak langsung vulgar, tidak langsung jorok. Itu ada kata-kata yang halus. Idza ata ahadukum ahlahu, apabila seseorang ingin berkumpul dengan istrinya, fal yastatir alaihi, maka sebaiknya menggunakan penghalang, menggunakan selimut. Enak dipahami, menggunakan selimut, jangan langsung langsung kelihatan semua, jangan, menggunakan selimut. Ya pokoknya selimut guling-guling lah silahkan, yang penting jangan terlalu kelihatan banget, walaupun di kamar cuman berdua, takut nanti ada jin yang ngintip. Wa alaihi wa ala ahlihi wa la yata'ariyani ta'ariyal hamir, dan jangan sampai telanjang seperti telanjangnya kedua himar yang lagi berhubungan. Itu ada adab, ada akhlaknya ketika berhubungan antara suami istri, ada tata caranya lah supaya lebih bagus, lebih sopan, lebih teratur. Nanti banyak lah kapan-kapan ngaji kitab Uqudul Jen atau ngaji kitab Fathul Izar, itu ada lebih detail, ada akhlak-akhlaknya berhubungan antara suami istri. Sing bujang ora paham. Khusus dewasa. An Ibnu Abbas, bismillahirrahmanirrahim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Rasul, lil mar'atani satroni, iku tetep kaduene wong wadon loro, satroni utawi tutup loro, dirupane loro, al qabru suwiji kuburan, wa zauju lan bojo lanang, rawahu wis ngriwayatake hadis sapa Ibnu Adi, Syekh Ibnu Adi. Maksudnya apa? Kalau melihat konteksnya hadis, lil mar'atani satroni, maksudnya adalah kedua perempuan mempunyai kedua penghalang. Apa kedua penghalang? Al-kubru wa zauju, kuburan dan suami, zauj, suami. Maksudnya adalah Kanjeng Nabi dawuh, memang secara lafaz sulit dipahami, tapi kalau menurut pemahaman saya, itu Kanjeng Nabi dawuh, perempuan itu punya dua penghalang, dua tameng.
Yang pertama adalah kuburan, yang kedua adalah suami. Jadi perempuan itu ketika gini, perempuan nanti kan bakal akan mati pasti dan akan menemui akhirat. Ketika perempuan ini nanti di akhirat, ketika punya dosa akan disiksa. Nah ini ketika akan disiksa, ada dua tameng bagi perempuan ini. Ketika nanti perempuan ini diridhoi oleh suaminya, maka suaminya ini akan bisa menolong, akan bisa menutupi siksaan itu. Begitu juga anak-anak kecil, ketika perempuan ini punya anak kecil terus mati masih usia balita, maka ini juga akan bisa menjadikan tameng bagi perempuan tersebut, bagi ibunya. Nanti untuk disiksa di neraka ada tamengnya, itu laki-laki atau suaminya dan anaknya yang meninggalkan perempuan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis lagi, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu mamra'atin matat laha salasun minal walad. Ayu mamra'atin utawi endi-endi wong wadon iku mata lamun mati laha kaduwene wong wadon sapa salasun wong telu minal waladi saking anak. Kunna mongko ana sapa anak telu niku laha kaduwene wong wadon iku hijaban dadi tameng, hijab minan nari saking neraka. Rawahu sing riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Kanjeng Nabi dawuh, ayu mamra'atin matalaha salasun minal walad kunnalaha hijaban minan nar. Rawahul Bukhari. Siapapun perempuannya, siapapun ibunya, ketika di situ ditinggal mati oleh ketiga anaknya, matalaha salasatun minal walad, ditinggal mati oleh ketiga anaknya, maka ketiga anaknya itulah akan menjadi tameng dari api neraka, akan menjadi hijab, penghalang untuk seorang ibu yang ditinggal mati ketiga anaknya itu nanti dari api neraka. Ini hadisnya sahih dari Rawahul Bukhari. Maka memang banyak orang yang ngomong ketika seorang ibu mempunyai anak masih bayi lalu bayinya itu meninggal, biasanya ya main ngesuk dari celengan. Nah bahasanya celengan, dari simpenan, anak kok dari simpenan, maksudnya apa? Nanti pada hari kiamat di dalam akhirat akan menolong seorang ibu pada waktu di dunianya ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil, yang belum balik. Nanti akan menjadi tameng, penolong seorang ibu, tameng dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari api neraka dan didekatkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.